Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan kita di ibadah gereja anak Kingdom Kids CKIK. Jangan lupa tulis nama, dari kelas mana dan dari sekolah minggu mana ya. Ya, absen dulu ya. Nah, sebelum kita mulai, kita harus berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah gereja anak kami pada hari ini. Engkau yang sertai, Engkau yang bimbing anak-anak ya Tuhan, agar dapat mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, tema minggu ini adalah Me and Family. Gimana kabar adik-adik? Luar Semua biasa. siap memuji Tuhan? Ya dong. Kak Grisnya siap? Siap banget. Oke, ya sekarang semua bangkit berdiri, kita siap memuji Tuhan ya. Ya. Yuk, kita mau tes dulu semua, tepuk tangan. Oke, yuk sekarang kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau nyanyi halo halo hello hello. Semua siap? Semua jalan di tempat dulu ya. Olahraga dulu. Halo. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi ya. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo hello hello ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Oke, adik-adik sudah semangat ya Kak? Semangat banget dong. Berarti kita masuk lagu yang kedua ya Ya Kak? dong, bener banget. Oh iya, di rumah itu kalian punya siapa saja sih yang dekat dengan kalian? Ada siapa Kak? Ada papa, Ada papa, ada mama, ada kakak juga. Kak. ada kakak, Ada adik juga. ada adik juga. Yuk kita mau nyanyi ya tentang keluarga ya. Ya. Yuk semua jadi tempat lagi ya. Biar keluarganya semakin mesra. Semakin bahagia ya. Ya. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Mama cinta Yesus, keluarga bahagia. Saya cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Kakak cinta Yesus, keluarga bahagia. Adik cinta Yesus, keluarga bahagia. Semua cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Sekali lagi ya. Papa cinta Yesus, keluarga bahagia. Mama cinta Yesus, keluarga bahagia. Saya cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Kakak cinta Yesus, keluarga bahagia. Adik cinta Yesus, keluarga bahagia. Semua cinta Yesus, keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih semangat adik-adik? Masih. Oke, yang baru gabung sekarang boleh bangkit berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama ya. Ya, Kita lebih mau semangat nyanyikan lagi. lagu tentang keluarga ya temanya ya pada minggu ini ya. Masih tetap keluarga dong. Oke, yuk semuanya. Kita mau Gerakan lebih lagi. iya, biar semangat ya Kak. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa?
sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Adiknya hebat-hebat sekali ya kak ya. Hebat banget kak. Saat memuji Tuhan pada semangat ya kak. Lihat dong, kakaknya aja juga semangat, pasti ada adiknya Iya, juga kita semangat. harus belajar memberikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adiknya hebat semuanya. Jempol dua buat adik-adik. Oke. Tambah kasisan. 4 Oke, dong. 4 wah banyak sekali ya kak. Lihat dong. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua siapkan hati, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita juga akan siap mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi bersama ya tentang keluarga Allah. Adik-adik siapkan hatinya, kita dengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Hati kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Yuk, mari kita nyanyikan lagu Keluarga Tuhan. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia
jadi keluarga Allah. Sekali lagi ya, kita mau muji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi kita mau muji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia, ku bahagia jadi keluarga Allah. Katakan ku bahagia, ku bahagia jadi keluarga Allah. Shalom, selamat siang adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Lucy. Nah, kali ini kita tidak akan mendengar khotbah atau cerita ya adik-adik ya, tapi kita ada sesuatu yang spesial nih kali ini. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Yuk kita akan berdoa, adik-adik bisa dalam sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kalau kami boleh kembali ada di tempat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah anak Tuhan pada siang hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami sebentar juga akan mendengar kesaksian, juga firman-Mu Tuhan, biar Roh Kudus yang akan menolong kami. Tuhan Roh Kudus yang akan memberi kami hikmat pengertian yang daripada-Mu. Tuhan yang akan menolong kami membuka hati pikiran kami Tuhan, untuk setiap apa yang kami dengar saat ini Tuhan boleh mengubahkan hidup kami, untuk kami boleh menjadi semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang memimpin, memberkati dan menyertai kami sampai akhir nanti. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, percaya dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tema kali ini adik-adik adalah Me and Family, aku dan keluarga. Nah, adik-adik pasti tahu kan keluarga itu siapa saja? Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Nah, kadang hubungan kita itu bisa baik ya adik-adik kalau kita punya keluarga yang saling memperhatikan, sayang dan bisa saling mengasihi. Tapi ada juga loh adik-adik yang punya keluarga tapi tidak saling perhatian, tidak peduli satu dengan yang lain, bahkan mereka saling membenci. Nah, di kesempatan ini
kita akan dengar kesaksian dari seorang kakak sekolah minggu melalui wawancara nanti. Nah, siapa kakak tersebut? Kita akan dengar bersama-sama ya. Dulu kakak ini juga pernah mengalami hubungan yang tidak baik dengan keluarganya. Namun karena anugerah Tuhan, kakak tersebut bisa dipulihkan dan akhirnya mempunyai hubungan yang baik dengan keluarganya. Yuk langsung aja ya, kita panggil Kak Devina. Halo, shalom adik-adik. Nah, Halo Kak Lucy. halo Kak Ya. Devina, shalom, selamat siang. Nah, kita akan mulai aja ya langsung ya wawancaranya adik-adik ya dengan Kak Devina. Pasti adik-adik sudah penasaran nih apa yang pernah dialami Kak Devina dulu ya dengan keluarganya. Nah, ini kakak mau tanya dulu nih Kak, waktu itu Kak Devina tinggal dengan siapa aja? Sejak papa mama pisah ya, umur 5 tahun kan papa mama pisah, aku tinggalnya sama mama sama koko nomor 2. Koko nomor 1 ikut papa. Oh ya, tuh ya adik-adik ya. Ingat, jadi Kak Devina waktu itu tinggal sama mama sama koko yang nomor 2 karena papa mama Kak Devina berpisah ya. Jadi koko yang nomor 1 ikut papa ya. Nah, dari tadi kan di awal kakak sudah sampaikan bahwa Kak Devina dulu pernah mengalami hubungan yang tidak baik nih dengan keluarga. Ya, betul. Nah, mungkin Kak Devina bisa ceritakan nih kepada adik-adik bagaimana hubungan Kak Devina waktu itu dengan mama, dengan kakak yang nomor 2 yang tinggal satu rumah dengan Kak Devina. Ya, jadi Kak Devina itu kan 3 bersaudara ya, anak perempuan sendiri bungsu, punya 2 koko laki-laki. Terus waktu papa mama pisah, tinggal sama mama sama koko itu benar-benar sebenarnya bisa dikatakan berat ya, karena kan pergi dari rumah nggak ada figur seorang papa juga. Mama juga harus mau nggak mau jadi single parent, banting tulang buat hidupin anak-anaknya kan gitu. Makanya mama waktu itu mbak 2, yang 1 ditinggalkan sama papa, dan itu benar-benar terjadi suatu hubungan yang nggak baik adik-adik, karena dimana akhirnya mama juga karena terlalu sibuk kerja, akhirnya dia tidak terlalu memperhatikan setiap anak-anaknya. Jadinya kalau misalnya nih Kak Devina pulang sekolah, kan biasanya kan kita namanya anak-anak gitu kan mau cerita ya, mau cerita sama mamahnya kayak gitu kan. Tapi itu tanggapannya tuh selalu nggak baik gitu, tanggapannya ya kayak ya gitu. Oke gitu, kayak ya sudah urusanmu pokoknya selesaiin kayak gitu. Pokoknya nggak enak aja tanggapannya, pokoknya kayak iya kayak gitu aja. Dan ya karena mungkin mamanya Kak Devina kan sibuk kerja ya, karena sibuk kerja jadi dia tidak terlalu memperhatikan anaknya. Pokoknya anaknya tuh dikasih tahu sekolah yang rajin, mama sudah kerja banting tulang, kamu sekolah yang rajin aja kayak gitu. Dan itu padahal kan tiap anak tuh kan tidak hanya butuh kita harus belajar, tapi kadang kita juga punya butuh untuk curhat. ya kan, butuh curhat, butuh cerita. Kalau ada apa-apa sama teman di sekolah kan butuh cerita, butuh curhat, tapi nggak pernah ditanggapi dengan baik gitu. Bahkan curhat sama koko pun apalagi nggak mungkin ditanggapi dengan baik. Bahkan yang ada cuek, jadi saling cuek. Jadi kalau misalnya mama kan suka nitip ya, ini adikmu titip toh kalau di sekolah, diperhatiin, dijagain. Nggak mau, dia bilang nggak, urusannya sendiri-sendiri. Kamu urusanmu sendiri, jaga dirimu sendiri, aku ya urusanku sendiri, seperti itu. Padahal kita satu sekolah, tapi nggak mau dititipin, mama nggak mau, suruh jaga nggak mau. Jadi mau nggak mau akhirnya kan bergantung dengan diri sendiri ya, karena sudah nggak ada tumpuan, papa juga nggak ada, mama juga sudah sibuk, koko juga nggak mau jagain. Jadinya Kak Devina ya sendirian waktu itu adik-adik, sendirian, betul-betul merasa sendiri, tidak diperhatikan, tidak disayang. Ya karena posisinya, sebabnya itu ya karena itu. Jadi begitu itu mungkin mama juga karena kesibukan, koko juga cuek juga, dia mungkin juga punya luka juga sih, karena koko yang pertama juga luka. Koko yang pertama lukanya sama mama karena ditinggal sama mama. Yang kedua lukanya sama papa. Karena ya pisah kan, ditinggal. Jadinya seperti itu. Jadinya kita sama-sama punya luka. Anaknya 3 ini semua punya luka,
punya luka juga kayak gitu. Jadinya mau tidak mau di keluarganya Kak Devina tuh nggak ada yang namanya keharmonisan keluarga, itu nggak ada. Jadi kalau misalnya nih Kak Devina suka lihat ya, seorang cici atau koko sayang sama adiknya ya, dipeluk, dicium gitu, nggak pernah gitu. Nggak pernah dirasakan kayak gitu. Bahkan se-even mama pun juga nggak pernah gitu, hampir nggak pernah yang namanya memperhatikan anak kayak gitu. Karena ya itu isinya kerja dan kerja, urusanmu sendiri. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupnya Kak Devina itu pokoknya diurus sendiri kayak gitu. Akhirnya pokoknya hubungannya Kak Devina dengan orang tua, dengan kakak itu tidak baik adik-adik. Benar-benar tidak baik, cuek, sendiri-sendiri, individu, pokoknya ya nggak baik aja, nggak ada keharmonisan gitu, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Seperti itu Kak Lucy. Oke, nah untuk adik-adik bisa dengar ya bahwa di tengah Kak Devina dalam lingkungan keluarganya tidak ada kasih ya, mereka saling sibuk sendiri ya, sehingga Kak Devina tidak ada perhatian dari mama maupun dari kakak ya. Mungkin adik-adik juga ada yang mengalami seperti Kak Devina, adik-adik bisa belajar dari Kak Devina. Bagaimana cerita selanjutnya nih, kita akan dengar lebih lanjut ya. Nah pasti nggak enak ya Kak ya ngalami seperti itu ya. Betul. Jadi merasa sendiri gitu. Betul, ya. merasa sendiri, jadi berjuang sendiri, apa-apa sendiri. Betul, ya. Jadi kalau misalnya di sekolah ada yang nakal gitu, ya aku harus ngelawan sendiri kayak gitu, karena nggak ada yang bisa diceritain. Makanya kan saya pernah cerita kesaksian juga kan di sini, saya jadi gadis tomboy. Karena mau nggak mau saya harus melindungi diri saya sendiri. Betul. Makanya saya jadi gadis tomboy, saya suka berantem waktu itu. Jadi harus bisa menyelesaikan masalah sendiri ya nih adik-adik ya, dengan kondisi Kak Devina waktu itu ya. Jadi nah mungkin Kak Devina bisa ceritakan juga apa yang Kak Devina lakukan nih untuk bisa tetap bertahan ya, bisa melewati, bisa dengan keadaan yang tidak mengenakan itu tapi tetap bisa survive atau bertahan itu. Bertahan dengan kondisi yang seperti itu ya, aku ikut cuek. Jadi aku ikut cuek, aku ikut nggak peduli gitu. Aku ikut cuek, aku nggak peduli, pokoknya ini aku, ini hidupku, ini jalanku, pokoknya ya aku gitu. Aku nggak peduli, aku juga nggak peduli sama aku kayak gimana, sama gimana, pokoknya ya ikutan cuek akhirnya. Ikut-ikutan cuek seperti itu Kak Lucy. Jadi waktu itu saya ikutan cuek, pokoknya saya kerjakan sendiri apa sendiri, pokoknya jadi mandiri banget. Jadi pokoknya mamahnya, kakaknya tuh taunya Kak Devina itu beres gitu ya, semua bisa diselesaikan Padahal sendiri. belum tentu. Ya, Kadang suka nangis sendiri, apa sendiri, tapi nggak ada yang tahu. Padahal kan seorang anak ya mungkin perlu juga kan perhatian dari orang tua ya, dari kakak gitu, dan mungkin juga pengen cerita ya tentang masalahnya. Tapi kenapa ndak bisa Kak Devina ndak pernah ngomong misalnya ke mama, Bu dengerin ini aku sebentar atau gimana gitu waktu itu? Pernah Kak, jadi berkali-kali, cuman tanggapannya nggak baik gitu, tanggapannya tuh kayak ya sudah seperti itu, seperti aja, tapi nggak ada solusi, nggak ada semacam yuk duduk bareng ngobrol gitu, nggak ada. Jadi misalnya cerita, misalnya Ma aku habis berantem sama teman misalnya, Ma aku habis gini, tapi ya kayak ya sudah, yang penting Mama nggak sampai dipanggil di sekolah aja, jawabannya gitu toh. Jadi bener-bener kayak kalau dapet cerita tuh kayak ya sudah kayak gitu. Kayak misalnya waktu itu kan ya pokoknya ngalami hal apapun, kayak dulu kan waktu kecil kan aku bisa lihat makhluk lain ya, itu kok bisa aku cerita, Ma aku lihat ini, itu halusinasi, ya sudah seperti itu aja Kak Lucy. Jadi selalu jawabannya ya sudah, halusinasi, pokoknya kayak nggak mau tahu kayak gitu loh. Dan akhirnya mau nggak mau aku berjuang sendiri. Bahkan itu bener-bener hidupku tuh bener-bener, kalau aku boleh bilang kayak pengen flashback, tapi nggak di keluarga seperti itu. Seperti kayak aku nggak pengen lahir di keluarga seperti itu. Ya karena semuanya sendiri, semuanya berjuang sendiri. Bahkan waktu itu ya mau nggak mau akhirnya aku nggak pernah mau cerita lagi, nggak pernah mau cerita lagi sama mama. Jadi misalnya aku mau berbuat apapun, saya lihat tadi ya suatu apapun, pokoknya aku ini sendiri, disimpan sendiri ya, gitu ya Kak. Berjuang sendiri, nggak mau cerita gitu. Nggak mau cerita sama mama. Jadi aku tidak ada
terbukaan juga sama mama akhirnya. Karena apa? Malas cerita. Tiap cerita selalu jawabannya seperti itu, jadi kayak enggan cerita, males gitu loh. Ngapain cerita kok cuma jawabannya seperti itu. Jadi kok misalnya mau cerita gitu kan Kak Lucy kayak sudah tahu dulu jawabannya apa gitu. Kayak alah paling jawabannya kayak gitu. Jadi tidak usah cerita aja kayak gitu. Kayak sudah dibatasin gitu ya. Jadi gitu. Kak Devina enggak bisa terbuka dengan mama ya. Jadi akhirnya apa-apa disimpan sendiri nih. Nah mungkin pasti juga ada ya adik-adik kalau yang pernah ngalami seperti Kak Devina ya. Kak Lucy pun juga bisa merasakan ya kalau waktu itu enggak ada istilahnya teman gitu ya. Tapi apapun sebagai anak itu memang enggak bisa milih keluarga ya Kak ya. Kita mau dilahirkan di keluarga mana gitu ya, di keluarga dengan orang tua seperti apa gitu. Tapi yang pasti Kak Devina akhirnya memilih untuk juga cuek ya Kak ya, tidak ikut-ikutan, akhirnya diem gitu ya. Dan akhirnya pasti ada kekecewaan ya Kak di hati Kak Dev ya. Nah pasti. tapi benci. Oh gitu. Sudah tidak kecewa, benci. Bahkan sampai benci ya. Nah itu kita bisa dengar ya bagaimana Kak Devina, seorang Kak Devina waktu itu masih kecil ya Kak. Itu kira-kira usia berapa itu Kak? SD waktu ya, masih itu. kecil kan bisa kan umur 5 tahun ya. Pokoknya sejak itu karena TK ya. TK kan anak-anak kan ditungguin orang tua ya. Lepas. Jadi jarak sekolah itu kan misalnya rumahku gang 1, sekolahnya gang 10, itu benar-benar jalan sendiri. Nggak ada yang nemenin. Tepat itu. Semua sudah sendiri ya Kak. Dari TK. Iya. Oke, nah itu adik-adik kita betapa waktu itu perjuangan Kak Devina sangat berat ya untuk pengen punya hubungan yang baik dengan mama, dengan kakak ya. Tapi waktu itu tidak bisa karena masing-masing juga sibuk dengan urusannya sendiri ya. Jadi akhirnya Kak Devina merasa sendiri. Namun kita bersyukur nih karena ternyata Tuhan itu sayang sama Kak Devina ya, sampai akhirnya dengan anugerah Tuhan ya Kak ya, keluarganya bisa punya hubungan yang baik. Nah ini gimana Pak Kak, maaf ceritanya bisa Kak Devina akhirnya mempunyai hubungan yang baik, keluarganya dipulihkan gitu ya. Jadi itu kan berjalan sampai Kak Devina dewasa ya, berjalan sampai Kak Devina dewasa sampai SMA. Jadi dari kecil, dari TK, dari umur 5 tahun sampai SMA, akhirnya pemulihannya adalah Kak Devina dipulihkan terlebih dahulu. Jadi Kak Devina mengalami pemulihan terlebih dahulu. Jadi Tuhan Yesus nemuin nih, mungkin aku dulu pernah kesaksian ya, di mana Kak Devina kan ditemuin Tuhan Yesus, Kak Devina dipulihkan. Jadi kan keluarganya Kak Devina kan tidak mengenal, tidak, misalnya hanya Kristen KTP lah, nggak ke gereja, nggak apa ya, karena posisinya mama juga kecewa sama Tuhan, kakak kecewa sama Tuhan, apalagi papa nggak mungkin ikut Tuhan Yesus gitu kan, malah main ilmu-ilmu, jadi benar-benar nggak kenal Yesus. Jadi mau nggak mau aku juga nggak kenal Yesus, tapi waktu itu Tuhan sangat baik. Jadi dia tangkap ya dia datang, dia temuin Kak Devina, akhirnya di situ Kak Devina dipulihkan. Bahkan dia hadir sebagai seorang bapak. Dia datang, dia hadir sebagai seorang bapak, dia peluk Kak Devina, dia berkata, aku mengasihimu. Aku mengasihimu, aku menyayangimu, engkau berharga di mataku. Di mana aku tidak pernah merasa dikasihi, tidak pernah merasa dicintai, tidak pernah merasa hidupku berharga. Tapi Tuhan datang sebagai seorang bapak yang berkata, aku mengasihimu. Sejak itu hubungan Kak Devina belum langsung pulih, tapi Kak Devina dulu dipulihkan dulu sama Tuhan. Jadi Tuhan memulihkan Kak Devina terlebih dahulu. Sejak itu Tuhan memberikan cintanya ya, memberikan kasihnya buat Kak Devina. Akhirnya Tuhan juga berkata, kamu harus ya namanya belajar mengampuni. Belajar mengampuni keluargamu, mengasihi keluargamu, apapun kondisimu. Karena tidak ada yang kebetulan, segala sesuatu itu baik. Bahkan aku kenapa engkau harus hadir di keluarga seperti itu sudah
bagian dari rancangannya Tuhan. Karena kok di Alkitab tertulis ya, sejak dalam kandungan Tuhan sudah merancangkan ya kan. Jadi Tuhan memang mengirimkan Kak Devina di tengah keluarga seperti itu. Buat apa? Buat jadi terang. Buat apa? Untuk Kak Devina berdiri, buat keluarga supaya keluarganya Kak Devina juga diselamatkan dan dipulihkan. Dan itu akhirnya Tuhan bilang, ayo belajar mengampuni. Tidak mudah, waktu itu Kak Devina pernah sharing ya, di ibadah yang lalu, Kak Devina sharing bagaimana mengampuni itu nggak mudah. Karena kan sudah bertahun-tahun membenci gitu, nggak mudah yang namanya mengampuni. Tapi di situ Kak Devina teriak, Tuhan aku mau mengampuni, aku mau mengampuni. Akhirnya aku mengampuni papa, mengampuni mama, mengampuni kokonya Kak Devina, semuanya kakak berkata, aku mau ampuni. Karena Kak Devina tahu, Tuhan Yesus pun juga mengampuni Kak Devina. Sehingga Kak Devina kenapa nggak mau mengampuni mereka? Akhirnya Kak Devina belajar namanya mengampuni keluarganya Kak Devina. Nah, waktu setelah mengampuni keluarga Kak Devina, apakah langsung terjadi perubahan langsung harmonis? Enggak juga kayak gitu. Karena posisinya memang masih individu gitu, masih sendiri. Tapi di situ sekali lagi Tuhan berkata apa? Ayo Dev, kamu memang memang di sini jadi berkat, jadi terang. Yaitu apa? Kak Devina jadi pendoa buat keluarganya Kak Devina. Kak Devina berdoa buat keluarganya Kak Devina. Ayo, siapa di sini adik-adik yang suka berdoa buat keluarganya? Waktu itu Tuhan Yesus menyuruh Kak Devina berdoa setiap hari, setiap malam, kasih waktu sekian khusus berdoa buat keluarga. Bahkan Kak Devina tuh sering sekali berlutut, nangis, minta Tuhan selamatkan keluargaku, pulihkan keluargaku, selamatkan keluargaku. Itu yang selalu Kak Devina doakan setiap malam. Setiap malam ya. Selalu Kak Devina teriak sama Tuhan, Tuhan selamatkan, pulihkan, tolongi Tuhan. Jamah mama, jamah kakak, semuanya papa, semuanya Tuhan pulihkan. Satu-satu aku sebut, bahkan setiap kali ke gereja, setiap ada pokok doa ya, doa pertama yang paling top adalah keluarga. Karena aku gak pernah minta macam-macam, aku minta adalah keluarga. Jadi kalau misalnya dulu ya zamannya ke gereja, yuk kita angkat doa. Itu doa yang paling pertama adalah keluarga. Selalu minta keluarga, Tuhan tolong selamatkan, pulihkan. Sampai kadang ya, Kak Devina berbuat apa? Kalau misalnya mama lagi capek, mama tak pijetin mau ya? Mijetin sampai berdoa. Jadi Tuhan tolong pulihkan mama. Lembutkan hatinya, biarkan mama mengalami perjumpaan dengan Tuhan juga, mengalami itu yang Kak Devina lakukan setiap saat. Terus di situ Kak Devina juga belajar ya, dari yang cuek, Kak Devina menunjukkan perhatian terlebih dahulu. Perhatian, pokoknya apa-apa, kakak, mama, semuanya pokoknya aku benar-benar perhatian sama mereka. Mereka ada masalah apapun, aku ada di samping mereka. Aku bahkan ikut berdoa, pokoknya Kak Devina yang dulunya cuek jadi care banget. Kak Devina tunjukkannya namanya apa? Kasih. Ya, tunjukkan kasih. Jadi aku sudah tidak menuntut, tapi aku memberi. Aku memberi kasih, menunjukkan kasih kepada mereka. Seperti apa? Kasih Yesus. Ya, seperti kasih Yesus. Kasih Yesus itu tidak mementingkan diri sendiri, ya. Seperti kasus Yesus, rela berkorban, tidak mementingkan diri sendiri, murah hati, mengampuni semua. Kak Devina tunjukkan kasih buat keluarganya Kak Devina seperti kasih Yesus. Dan itu enggak mudah. Karena apa? Butuh yang namanya bertahun-tahun. Bukan proses, 1 minggu, ya, 2 Kak. minggu, sebulan, 2 bulan, itu bertahun-tahun lamanya. Kak Devina berdoa, nangis sih,
buat keluarganya Kak Devina dipulihkan karena percaya bahwa satu orang diselamatkan, maka seisi rumah itu pasti akan diselamatkan. Itu yang Kak Devina pegang terus, meskipun kelihatannya mustahil. Karena mama tuh kayak keras hati nih. Koko juga keras, sama kayak mama karakternya. Bener-bener tuh rasanya kayak mustahil. Aku sampai melihat kayaknya mustahil keluarga aku diselamatkan. Apalagi papa main ilmu, tidak kenal Tuhan. Yang mama pertama juga ikut-ikutan seperti itu. Jadi sangat mustahil keluarga aku diselamatkan. Kayaknya tidak ada tanda-tanda diselamatkan kayak gitu. Tidak ada tanda-tanda dipulihkan. Sampai bertahun-tahun Kak Devina berjuang untuk biar keluarga Kak Devina dipulihkan. Tidak mudah adik-adik. Berkali-kali Kak Devina diusir dari rumah. Berkali-kali Kak Devina bukan diusir, pengen pergi dari rumah. Karena apa? Saking tidak tahan. Tidak kuat karena aku diserang. Jadi terima Yesus tuh benar-benar mama tidak suka. Jadi kalau kamu terima Yesus sana pergi kayak gitu. Pokoknya intinya benar-benar karena mama nggak boleh. Jadi benar-benar waktu itu tekanan demi tekanan Kak Devina rasakan. Tapi Kak Devina tetap bertahan di situ. Karena apa? Kak Devina tahu ada rancangan di situ. Tuhan menaruh Kak Devina di keluarganya Kak Devina karena untuk berdiri buat keluarganya Kak Devina. Waktu itu Kak Devina sudah sempat mau pergi dari rumah, sudah mau aku packing aku mau pergi. Waktu itu aku sudah lulus SMA, aku sudah bisa kerja lah, aku mikirnya bisa nyari besar udah merasa. Kayaknya aku bisa nih pergi dari sini, mikirnya seperti itu. Tapi Tuhan berkata, enggak, kamu enggak boleh pergi. Kamu tetap stay di sini karena memang ini adalah destinimu. Kamu berdoa buat keluargamu, kamu jadi pendoa buat keluargamu sampai keluargamu dipulihkan. Dan akhirnya puji Tuhan, satu persatu keluarganya Kak Devina dipulihkan. Jadi dari mama, koko, semuanya papa, bahkan terakhir waktu mau meninggal itu semua dipulihkan. Jadi keluarganya Kak Devina dipulihkan satu persatu. Waktu itu seperti kayak sebuah mukjizat Kak Lucy. Mukjizat kayak luar biasa bener-bener ya. Tuhan itu baik. Tuhan pulihkan. Yang dulunya aku merasa ini mustahil deh untuk dipulihkan. Tapi di situ Tuhan satu persatu jambah keluarganya Kak Devina. Dan satu hal ya adik-adik, kenapa kok mama Kak Devina tiba-tiba berubah? Karena dia melihat kasih dalam hidup Kak Devina. Ya. Jadi dia melihat kasih Yesus dalam hidupnya anaknya sendiri. Dia melihat bagaimana anaknya disertai Tuhan. Dia melihat bagaimana Tuhan Yesus benar-benar menyertai hidupnya Kak Devina. Dia melihat sendiri bagaimana perubahan yang terjadi dalam hidupnya Kak Devina. Dulu Kak Devina yang namanya bandel, pemberontak, tidak nurut sama orang tua, itu benar-benar berubah. Sejak Kak Devina kenal Yesus, karena Kak Devina dipulihkan terlebih dahulu. Kak Devina berubah jadi terang di keluarganya Kak Devina. Akhirnya mama melihat, wah anaknya berubah. Ada kasih Yesus, ya, ada karakter Kristus. Mama di situ melihat, akhirnya apa? Dia mau juga mengenal Yesus yang Kak Devina sembah. Akhirnya pemulihan terjadi. Kakak juga gitu, kakak tuh benar-benar tidak mau ke gereja. Ngapain ke gereja? Pokoknya ke gereja nggak mau apa, pokoknya benar-benar keras. Tapi di situ apa? Kak Devina sekali lagi menunjukkan kasih. Koko yang cuek sama aku tidak apa-apa, tapi aku nggak cuek. Ya, ada posisi masalah apapun, aku selalu ada di sampingnya. Selalu berdiri buat dia, selalu bantu dia. Akhirnya di situ dia melihat ada kasih. Akhirnya ikut juga. Ini siapa sih nih di baliknya Kak Devina? Ada siapa? Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya satu persatu mereka mengalami pemulihan. Sampai koko nomor 1 kan tidak pernah jarang ketemu ya, kan pisah ya. Itu pun waktu ketemu sama Kak Devina, dia sampai lihat hidupnya Kak Devina, dia sampai ngomong, aku berubah gara-gara adikku. Nah, dia berkata begitu, karena dia melihat adanya kasih. Kak, itu adalah buah doa juga ya, yang aku doakan selama bertahun-tahun untuk keluarganya Kak Devina. Sampai seluruh isi rumah diselamatkan. Itu juga dengan papanya Kak Devina. Dulu Kak Devina pernah cerita juga kan, Papa Devina puji Tuhan sudah diselamatkan oleh Tuhan juga.
Seperti itu. Puji Tuhan ya. Jadi akhirnya semua hubungan baik kembali ya Kak ya. Iya, Bisa betul. saling mengasihi Betul. ya, udah mulai Betul. saling perhatian gitu Iya. ya. Sampai sekarang sudah aku terbuka banget sama mama. Jadi kalau kalian pengen tahu hidupku, mamaku satu-satunya orang yang tahu aku. Karena itu apapun aku cerita. Aku mau di kantor ada apa, mau di apapun aku selalu cerita. Jadi mamaku yang paling tahu segala-galanya tentang hidupku. Kalau dulu kan enggak ya. Kalau dulu kan hanya Tuhan yang tahu. Ya, sama Kak Devina ya. Terus juga paling ya teman sahabat aja nggak terlalu tahu. Tapi sekarang mamaku yang paling Ya. tahu aku seperti apa. Mama sudah mau menanggapi dengan Betul. baik ya Kak ya, Betul. sejak mengalami perubahan Betul. juga, terima Tuhan Yesus. Betul, ngalami pemulihan. Wes, luar biasa. Betul Kak Ibu sih. Jadi memang untuk bisa menjadi sebuah keluarga yang bahagia perlu yang namanya pemulihan terlebih dahulu sama betul. Tuhan. Dan itu masing-masing ya. Dan sebagai seorang anak, jangan seringkali kita kan suka menutup ya. Tapi yuk, siapa tahu nih adik-adik ini seperti Kak Devina, Ya, dijadikan Tuhan jadi pendoa buat keluarga. betul. Ya kan? Ya. Oke. Ya begitu Kak Dan Lucy. gitu, Kak Devina ya, terima kasih Kak Devina buat kesaksian Iya. yang luar biasa ya adik-adik ya. Nah adik-adik bisa dengar tadi dari kisahnya Kak Devina kalau dulu waktu mengalami hubungan yang tidak baik karena Kak Devina belum kenal Tuhan ya. Jadi Kak Devina cuek ya, tidak tahu apa yang harus dilakukan, akhirnya berjalan sendiri ya. Tapi begitu adik-adik tadi dengar bahwa Kak Devina akhirnya mengalami pemulihan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, akhirnya diubahkan, maka seisi rumah pun juga diubahkan ya, karena Kak Devina sudah memiliki Tuhan Yesus ya, dan ada kasih Tuhan Yesus Betul. ya dalam diri Kak Devina, sehingga mereka pun juga merasakan kasih Tuhan Yesus itu melalui hidup Kak Devina. Betul. Nah, jadi dari kesaksian tadi adik-adik, dari kesaksian Kak Devina, kita bisa belajar nih bahwa kita harus mengalami kasih dan perjumpaan dengan Tuhan terlebih dahulu untuk kita bisa dipulihkan ya Kak ya. Nah, setelah itu kita harus bertobat dan mau berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian kita juga harus mau mengampuni dan juga mengasihi, meskipun seperti Kak Devina tadi ya, mama ataupun kakak yang menyakiti Kak Devina ya, tidak peduli, tidak sayang, tapi Kak Devina setelah terima Tuhan Yesus, Kak Devina mengasihi dan mau berdiri buat keluarganya, bahkan berdoa ya setiap hari, setiap malam ya Kak, sampai akhirnya Tuhan dengar doa Kak Devina dan akhirnya seisi rumah diselamatkan. Kemudian dari perubahan itu harus dimulai dari siapa adik-adik? Dari diri kita sendiri ya, dari pribadi kita masing-masing. Saat hidup kita diubahkan oleh Tuhan, kita bisa mengampuni dan mengasihi mereka yang pernah menyakiti kita. Maka mereka pun juga akan merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita, dan mereka juga akan diubahkan oleh Tuhan, sehingga hubungan kita dengan keluarga akan dipulihkan kembali. Nah, mungkin saat ini adik-adik yang menyaksikan atau yang mendengar kesaksian Kak Devina ini juga mengalami hal yang serupa. Tapi adik-adik jangan takut ya, karena kita punya Tuhan Yesus ya. Adik-adik tidak sendiri ya Kak ya. Jadi bisa adik-adik belajar untuk mulai berdoa buat keluarganya, seperti tadi yang Kak Devina bilang. Kita berdoa untuk mama, untuk papa, untuk kakak ataupun adik ya, untuk keluarga semuanya, supaya hubungan adik-adik kembali dipulihkan. Adik-adik juga bisa memancarkan terang ya, bisa jadi saluran kasih buat keluarga ya dari Tuhan Yesus. Nah, itu ya adik-adik ya. Terima kasih Kak Devina sekali lagi sudah menceritakan atau bersaksi untuk kita semua, sungguh kesaksian yang luar biasa ya. Nah, kita bisa lihat juga, kita bisa tahu bahwa Yesus kita itu luar biasa ya, Tuhan Yesus yang selalu menolong kita, Tuhan Yesus yang selalu peduli dengan kita ya, saat mungkin keluarga kita tidak peduli, tapi ada Tuhan yang peduli dengan kita ya. Nah itu, jadi kita perlu bersyukur ya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, sebelum kita akhiri wawancara saat ini, kita akan baca firman Tuhan dulu ya Kak, dari Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Adik-adik bisa buka Alkitab masing-masing dari Efesus 5 ayat 1 sampai 2 ya. Kakak akan bacakan
Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, tadi adik-adik juga dengar bahwa Kak Devina ini sudah melakukan firman Tuhan ini loh adik-adik. Kak Devina sudah menjadi penurut-penurut Allah karena Kak Devina sudah menjadi anak-anak Tuhan yang kekasih ya. Dan juga Kak Devina sudah hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi Kak Devina, mengasihi kita semua. Nah, kemudian kita akan lanjut lihat Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Kakak akan bacakan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, seperti tadi Kak Devina juga, bahwa dulu Kak Devina sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, sebelum percaya Tuhan Yesus, Kak Devina hidup dalam kegelapan ya Kak. Tapi sekarang setelah terima Tuhan Yesus, Kak Devina hidup di dalam terang ya, hidup dan menjadi terang di dalam kehidupan Kak Devina, sehingga keluarganya juga dipulihkan, keluarganya boleh melihat terang itu dalam hidup Kak Devina. Nah, jadi terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu firman yang bisa kita dengar siang hari ini ya adik-adik ya. Kita akan akhiri sekali lagi kita mengucap syukur buat kesaksian yang luar biasa. Kita bisa diberkati ya, kita sangat diberkati dengan kesaksian dari Kak Devina. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya adik-adik, kakak mau tanya nih, sudahkah kalian pernah berdoa buat keluarga kalian? Sudahkah kalian pernah berseru kepada Tuhan buat keluarga kalian? Bukan hanya untuk pemulihan hati saja, tapi untuk berkat Tuhan. Permasalahan yang terjadi di keluarga adik-adik, pernah enggak kalian berseru sama Tuhan, berdoa sama Tuhan buat keluarga kalian? Tuhan, lindungi keluargaku, jagai keluargaku, berkati keluargaku dan seisi rumahku. Atau kalian lebih memilih cuek, ya sudah itu urusan papa mama, urusanku ya sekolah. Adik-adik di sini Tuhan ingin setiap kita, gak hanya cuma sekedar kita sekolah saja, tapi kita mau jadi pendoa buat keluarga kita. Kita mau berdoa buat keluarga kita, biarkan keluarga kita mengalami pemulihan, perlindungan Tuhan yang luar biasa, berkat Tuhan yang melimpah dicurahkan di keluarga kita. Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya untuk jadi terang buat keluarga, jadi garam buat keluarga, berdiri buat keluarganya adik-adik semua. Siapa di sini yang mau sepakat sama Kak Devina? Aku mau berdoa buat keluargaku. Aku mau berdiri buat keluargaku. Aku mau jadi terang buat keluargaku. Angkat tangannya. Hari ini yuk kita sama-sama mau berdoa buat keluarga kita. Mungkin ada juga ya adik-adik seperti kakak ya, ngalami gak terlalu diperhatikan, jadi jengkel satu sama lain dengan keluarga. Hari ini yuk mulai lepaskan pengampunan. Mengasihi keluarganya adik-adik dengan kasih Kristus. Mengasihi papa, mama, kakak, adik dengan kasih Kristus. Yuk kakak undang semuanya siap, adik-adik dimanapun kalian berada. Hari ini kita mau berdoa buat keluarga kita. Yuk kami juga undang juga buat papa, mama yang nonton juga yuk. Ajakin papa, mama, yuk mama kita berdoa. Ajakin yuk papa, mama, kakak, adik di sekeliling kalian. Ajakin sama-sama sekarang ini juga berdoa sama-sama. Ya, ayo tarik papa mamahnya nih. Kakak adik sini dipanggil nih. Kita mau doa sama-sama. Kita mau bersatu sehati untuk melayani Tuhan. Amin. Yuk kita mau angkat tangan kita, kita mau angkat hati kita. Kita mau berseru kepada Tuhan. Tuhan, ini keluargaku Tuhan. Engkau yang jagai keluargaku, Engkau yang lindungi keluargaku Tuhan.
Shikararapaseke. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Yes Tuhan, sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi katakan, ini keluargaku Tuhan, ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi ya, kita berkata, ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi Tuhan. Ini keluargaku Tuhan. Yes Tuhan, kau berkati Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekarang yuk gandengan sama papa mama, katakan semua. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan sekali lagi. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Yes Tuhan, yes Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau bersama keluarga kami Tuhan, kami mau bersatu Tuhan,
kepada keluarga kami dengan kasih Kristus Tuhan. Biarkan kasih-Mu Tuhan nyata Tuhan di tengah-tengah keluarga adik-adik dan keluarganya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan sekarang juga turun bersiap mereka Tuhan. Ada yang namanya pemulihan hati Tuhan. Anak kembali kepada Bapak, Bapak kembali kepada anak Tuhan. Mengasihi Tuhan Papa, Mama, adik, kakak semuanya Tuhan. Ada pemulihan Tuhan buat keluarga mereka ya Tuhan. Ada kasih Kristus yang turun Tuhan buat keluarga mereka sekarang juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan biarkan Tuhan, setiap kami Tuhan, keluarga kami Tuhan masing-masing Tuhan. Biarkan kami Tuhan tetap bersatu Tuhan. Selamanya mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan selamanya Tuhan. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang berkati setiap keluarga yang ada Tuhan. Engkau yang juga jagai Tuhan, Kau lindungi Tuhan setiap keluarga yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, biarkan Engkau Tuhan, Engkau yang beracara buat setiap keluarga yang ada Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang hadir tengah-tengah mereka ya Tuhan. Engkau yang pulihkan setiap hubungan keluarga mereka ya Tuhan. Diabaikan mulai hari ini Tuhan, adanya keterbukaan Tuhan antara satu yang sama yang lain Tuhan. Biarkan ada Tuhan ikatan kasih ya Tuhan buat mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau belajar Tuhan, berdoa buat keluarga kami juga ya Tuhan. Siap harinya Tuhan. Dan kami mau melihat Tuhan, kami Tuhan menjadi contoh Tuhan, keluarga yang penuh harmonis, keluarga yang bahagia dan memuliakan nama Tuhan Tuhan. Biarkan Tuhan keluarga kami Tuhan, biarkan kami jadi kesaksian untuk keluarga-keluarga lain Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami sudah berdoa Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, semua katakan amin. Saatnya challenge. Teman-teman kan pasti mempunyai kegiatan yang menyenangkan bersama keluarga bukan? Seperti bermain bersama, memasak bersama, bercocok tanam, atau memelihara binatang peliharaan bersama. Seperti contoh berikut. Nomor 5, menyiram. Ulangi. Nomor 5, menyiram. Ma, aku udah selesai. Ya. Ma, aku juga udah selesai nih. Oh ya. Main nggak? Ya. PR-nya udah selesai belum? Udah semua nih. Ya, boleh. Kak, nanti main Dimas Tato ya. Kalian dari sekolah minggu itu. Iya, kan asik. Aku juga mau ikut. Udah. Kamu kurang apa sih? Kurang dikit kok. Yaudah, aku ambil mainannya dulu. Ya. Kita main di bawah aja ya. Ya. Yuk, mulai dengan siapa? Aku.
enggak. Kita bikin aja. Ibu punya terong sama jamur sama tahu. Kita bikin goreng crispy ya. Ayo. Oke, itu diberesin dulu dong. Ya. Ayo, kita cuci tangan dulu. Ayo. Doyan enggak? Iya. Duduk. Nih, pakai sambal. Oke teman-teman, itu tadi kegiatan kami di rumah bersama keluarga. Nah, challenge kali ini apa kak? Kirim foto atau video maksimal 1 menit kegiatan di rumah bersama keluarga. Kirim ke koor masing-masing ya, batas waktunya 24 jam dari sekarang. Atau Senin jam 12. Oke, kami tunggu ya video kalian. Dadah. Halo adik-adik, saatnya kita mau beri persembahan. Yuk siapkan celengan yang adik-adik bikin di rumah, lalu siapkan uang persembahannya, dimasukkan ke dalam celengan ya. Lalu kita angkat, kita mau berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat segala berkat-Mu ya Tuhan, buat setiap kami ya Tuhan. Dan kami Tuhan mau beri persembahan buat Engkau Tuhan, kuduskan, sucikan setiap persembahan kami yang ada ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, Kau lipat kali gandakan Tuhan setiap persembahan ini Tuhan, biarkan jadi 5 roti 2 ikan Tuhan, jadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami serahkan Tuhan seluruh aspek hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dari sekolah kami, studi, dalam keluarga kami ya Tuhan, lingkungan kami ya Tuhan, pergaulan kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan Roh Kudus, Engkau yang jaga setiap kami setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan biarkan Tuhan kasih Allah Bapa, persekutuan dan Roh Kudus tinggal terus dalam hidup kami untuk selamanya. Di dalam nama Yesus, semua katakan amin.